Halo semua, di video kali ini kita akan coba melanjutkan aplikasi yang kita buat. Kita akan buat satu fitur lagi di dalam aplikasi kita, yaitu untuk report pertanyaan. Nah, pertama-tama di sini kita buat dulu untuk backend-nya, yaitu kita buat endpoint dan juga fungsinya. Kita masuk ke router, kita buat satu router baru. Contoh namanya report question.js. Nah, untuk endpoint-endpointnya kita samakan saja dengan voting, cuman ada beberapa hal yang kita ubah. Nah, pertama mungkin kita hapus dulu impornya, import dari controller votingnya. Nah, kemudian di sini kita cukup buat saja dua endpoint, yaitu satu endpoint untuk membuat reportnya dan satu lagi untuk menampilkan semua reportnya. Berarti endpoint yang ini itu untuk buat report, dengan endpointnya itu /api/v1/report kemudian /question seperti ini. Nah, kemudian kita butuh parameter ID-nya untuk ambil nilainya nanti, yaitu ID pertanyaan yang kita ingin report. Nah, untuk endpoint yang kedua itu endpointnya untuk get semua report, yang mana nanti cuma bisa diakses oleh user admin saja. Report /question, kita tidak perlu parameter, dan di sini hapus parameternya dan kita coba testing dulu endpointnya jalan atau tidak. Kita buat respon dan request sederhana untuk handlernya. Request respon dengan send test 1. Nah, yang di bawah juga kita buat request respon send test 2 seperti ini. Kemudian kita tinggal daftarkan dan buat parent rutenya di app.js, dimana parent rutenya nanti endpointnya berarti /app/v1/report/question untuk parent rutenya yang ada di app.js. Kita buka app.js, kita import dulu router yang kita buat tadi. Import report question from router /report question.js. Nah, kemudian kita tinggal daftarkan di sini app.use, dimana untuk parent rutenya /app/v1/report/question. Kemudian panggil router yang kita import tadi, yaitu report question. Selanjutnya kita bisa langsung testing endpointnya jalan atau tidak. Kita buka terminal, jalankan seperti biasa npm run dev. Oke, di sini aplikasi backendnya sudah jalan di localhost 3000 dan database-nya sudah connect. Kita masuk ke Postman. Kita buat satu endpoint dengan ambil environment URL, kemudian /report/question. Kita coba tampilkan dulu yang tampil semua pertanyaan. Kita langsung send yang ini, tampil semua pertanyaan, tampil semua report, send. Nah, tampil send test 2. Kita buat juga endpoint yang untuk buat reportnya dengan method post, dan di sini kita harus ambil parameter ID-nya, kita buat random saja nilainya, kemudian send. Nah, di sini tampil test 2, berarti endpointnya ini sudah jalan ya. Kita tinggal buat fungsi dan juga modelnya. Kita bisa save endpoint yang sudah kita buat, Ctrl S, kemudian kita buat folder supaya lebih rapi. Report, di folder reportnya kita buat di sini nama endpointnya all report, dan yang ini buat report.
atau create report. Save. Ya, di sini sudah tersave ya endpoint yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita buat controller dan juga modelnya. Masuk lagi ke dalam codingan. Pertama mungkin kita buat dulu untuk model. Kita buat file di modelnya, yaitu report question.js. Nah, untuk bagian reportnya mungkin hampir sama juga ya dengan voting. Cuman di sini kita tambahkan satu field, yaitu untuk reportnya apa saja. Kita buat report dengan type yaitu string dan required true. Report harus diisi. Oke, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita ganti ya nama skemanya. Jadi report question schema. Dan di sini untuk uniknya, jadi satu user cuma bisa mereport satu pertanyaan saja. Ini kita buat skemanya, report schema index question 1 user 1. Kita buat dia unik. Dan yang di sini kita ganti juga jadi report question schema. Yang ini juga kita buat saja namanya report question. Nama variabelnya juga report question dan juga ekspornya report question. Oke, di sini sudah selesai ya untuk bagian modelnya. Selanjutnya kita buat untuk buat reportnya dulu. Kita masuk ke controller, buat controller baru, report controller.js. Nah, di report controllernya ini mungkin fungsinya hampir sama ya dengan voting question. Oh ya, di sini kayaknya supaya tidak ambigu kita rename report question controller. Paste ke sini. Nah, kemudian kita bisa import yaitu fungsi reportnya tadi, report question di modelnya. Nah, pertama kita buat dulu untuk endpoint add report. Sini dia ambil parameter ID-nya ya untuk menampung question ID. Kemudian di sini kita kasih kondisi jika question datanya tidak ditemukan berdasarkan parameternya, maka kita akan throw new error yaitu pertanyaan tidak ditemukan jika question datanya tidak ditemukan. Nah, kemudian di sini kita buat new report with yaitu report question, create usernya ambil dari user yang login, kemudian questionnya ambil dari parameter question, dan reportnya itu ambil dari request titik body titik report. Kemudian di sini kita bisa hapus yang ini. Kita tinggal lempar new reportnya ke data dan ganti message-nya. Di sini berhasil melakukan report pertanyaan. Kemudian kita juga bisa buat ya satu fungsi lagi, yaitu fungsi untuk menampilkan semua reportnya. Kita buat sini namanya all report, async handler, async, kemudian kita buat fungsinya di sini. Kita buat namanya report await, kita panggil berdasarkan modelnya report question, find one, kayaknya jangan find one tapi find saja. Kita hapus find
kemudian titik populate, kita tampilkan data dari usernya berdasarkan relasinya. Nah, tapi di sini yang kita select semua fieldnya kecuali field password. Di sini minus password, nih minus password dan titik populate. Kita tampilkan juga detail dari pertanyaannya, question, seperti ini. Nah, tinggal buat report responnya. Kita tampilkan reportnya ke data, kemudian message. Sini kita get all report. Nah, terakhir kita tinggal daftarkan fungsi yang ada di sini masuk ke dalam routernya. Kita masuk ke report question router yang ini. Oke, yang di sini kita ganti. Ini kayaknya agak ambigu ya namanya. Kita rename report question router. Nah, di app-nya juga kita harus ganti importnya yang ini, report question router. Masuk lagi ke sini, kita import dulu fungsinya from controller report question controller.js, yaitu add report dan juga all report. Kita tinggal daftarkan ke kedua endpointnya ini fungsinya. Nah, pertama mungkin yang dibuat report dulu, kita harus ambil out middleware-nya untuk ambil request dari usernya, dan untuk handlernya panggil fungsi add report. Dan untuk tampil semua reportnya, di sini kita butuh dua middleware, yaitu out middleware, dan satu middleware lagi yaitu untuk ngecek apakah usernya ini admin atau tidak, karena yang bisa mengecek semua reportnya itu cuman user dengan role admin. Di sini kita panggil middleware-nya yaitu permission user. Kita tinggal daftarkan ke sini. Yang bisa melakukan tampil semua reportnya yaitu cuman admin. Dan di sini kita panggil handlernya yaitu add report or report. Oke, di sini sudah terbuat untuk endpointnya. Kemudian kita tinggal testing dulu. Nah, pertama mungkin kita login dulu. Ini saya login pakai user Lesky, di mana role-nya itu user biasa. Kita coba buat report. Nah, di sini kita masukkan request body-nya, yaitu untuk reportnya apa. Contoh reportnya spam pertanyaan. Kita send. Oke, di sini ada error. Errornya itu karena yang ini ya. Di parameternya kita tidak ambil, kita masuk ke question all. Kita ambil dulu ID dari pertanyaan. Contoh kita report pertanyaan yang ini ya, yaitu pertanyaan tentang JavaScript ke-8. Kita coba report, ambil ID-nya, masuk ke dalam parameternya, kita send. Oke, di sini berhasil membuat reportnya. Kita tinggal cek di get all report endpointnya. Kita coba send. Di sini kayaknya bakal error dari middleware-nya, yaitu role Anda tidak bisa mengakses halaman ini karena kita harus login menggunakan user dengan role admin, yaitu dengan role admin, emailnya admin@mail.com. Kita send. Nah, ini sudah masuk yang role-nya admin. Kita tinggal lakukan all report, send. Nah, ini tampil semua reportnya. Nah, yang kita report itu pertanyaan tentang JavaScript ke-8 dengan user yang melakukan report, yaitu Reski, yang tadi kita gunakan login. Nah, kemudian jenis reportnya apa? Reportnya itu spam pertanyaan.
Ini kita sudah buat ya untuk fungsi dari, yaitu tampil semua report dan juga buat report dari pertanyaan. Di video berikutnya kita akan coba melakukan hapus questionnya, tapi dihapus questionnya, pada saat dia menghapus questionnya dia akan menghapus juga report dan juga fungsi votingnya. Jadi like video kalau kalian suka, dislike saja kalau tidak, subscribe bagi yang belum subscribe. See you next video, have a nice day and bye.